Izin Pak, perkenalkan, nama saya Giva Violent Pardede, NIM 11S24054, Prodi Informatika, kelas 11 IF2. Di sini saya akan menjelaskan program Haskell yang mendefinisikan tipe data, tanggal atau date, dan berbagai fungsi untuk memanipulasi serta membandingkan tanggal. Di sini terdapat definisi tipe data date, yaitu date, DD, integer mewakili hari dalam bulan, integer mewakili bulan, dan integer yaitu mewakili tahun. Differing show itu untuk memungkinkan tipe data date untuk dicetak atau dikonversi menjadi string tanpa implementasi tambahan. Berikutnya itu adalah fungsi pengakses tanggal. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk mengakses bagian hari, bulan, dan tahun dari suatu nilai bertipe date. Day di sini untuk mengembalikan nilai dari DD. Mon di sini untuk mengembalikan nilai bulan atau mm. Dan year di sini untuk mengembalikan nilai tahun atau YY. Berikutnya itu adalah untuk membuat tanggal baru. Di sini terdapat make date. Make date. Make date adalah fungsi untuk membuat tanggal baru dengan format date. Fungsi ini menerima tiga argumen integer, yaitu hari, bulan, dan tahun. Dan mengembalikannya sebagai objek date. Berikutnya itu adalah fungsi dari pengecekan tahun kabisat. Di sini terdapat is leap year, yaitu untuk mengecek apakah tahun tertentu adalah tahun kabisat berdasarkan aturannya. Aturannya itu adalah jika YY atau years habis dibagi 400, maka akan menghasilkan nilai true. Jika YY habis dibagi 100, tetapi tidak habis dibagi 400, maka akan menghasilkan nilai false. Jika Y habis dibagi 4, tetapi tidak habis dibagi 100, maka akan menghasilkan nilai true. Selain dari itu, akan menghasilkan nilai false. Berikutnya adalah untuk menghitung jumlah hari dalam bulan. Di sini terdapat fungsi day in month. Oke. Fungsi dari day in month adalah untuk menentukan jumlah hari dalam bulan tertentu pada tahun tertentu. Di sini terdapat jika atau month adalah Februari, yaitu bulan 2, dan YY adalah tahun kabisat, maka akan menghasilkan 29 hari. Selanjutnya, jika adalah Februari, tetapi bulan tahun kabisat, maka akan menghasilkan 28 hari. Selanjutnya, jika adalah bulan yang mewakili 30 hari, yaitu bulan-bulan April, Juni, September, dan November, maka akan menghasilkan itu 30 hari. Maka selain dari itu, yaitu 30 hari. Yang selanjutnya adalah operasi penambahan atau pengurangan hari. Di sini terdapat next day. Fungsi dari next day yaitu untuk mengembalikan tanggal berikutnya dari tanggal tertentu. Di sini terdapat jika hari atau DD belum mencapai jumlah maksimum pada bulan tertentu, maka tambah 1 hari. Berikutnya, jika hari sudah mencapai akhir bulan tetapi bulan belum mencapai Desember, set hari ke-1 dan ditambahkan 1 bulan. Selanjutnya, jika hari mencapai akhir bulan Desember, set hari dan bulan ke-1 ditambahkan 1 tahun. Yang berikutnya adalah yesterday. Yesterday yaitu berfungsi untuk mengembalikan tanggal sebelumnya dari tanggal tertentu. Di sini terdapat jika DD atau day lebih dari 1, maka dikurangi 1 hari.
Jika DD adalah satu, tetapi MM lebih dari satu, maka set hari menjadi akhir bulan sebelumnya dan kurang dikurangi 1 bulan. Dan jika DD adalah satu dan MM adalah Januari, set tanggal ke 31 Desember tahun sebelumnya. Berikutnya adalah ada add day. Add day di sini untuk menambahkan sejumlah hari ke tanggal tertentu. Fungsi ini menggunakan iterate untuk menghasilkan daftar tanggal berturut-turut dari next day, date, dan mengembalikan elemen ke n. Berikutnya ada subday. Subday di sini untuk mengurangi sejumlah hari dari tanggal tertentu. Jika n mencapai 0, maka kembalikan tanggal saat ini. Jika tidak, panggil yesterday secara rekursif hingga n jadi 0. Oke, yang berikutnya itu adalah ada terdapat operasi penambahan dan pengurangan bulan dan tahun. Di sini terdapat next month. Next month di sini untuk mengembalikan bulan berikutnya. Jika bulan sudah Desember, maka tahun bertambah 1 dan bulan di reset ke Januari. Berikutnya itu ada brief month. Brief month di sini untuk mengembalikan bulan sebelumnya. Jika bulan adalah Januari, maka tahun dikurangi 1 dan bulan di reset ke Desember. Yang berikutnya itu ada Edmond. Di sini Edmond berfungsi untuk menambahkan sejumlah bulan menggunakan iterate next month. Berikutnya adalah ada submonth. Submonth. Fungsi dari submonth yaitu untuk mengurangi sejumlah bulan secara rekursif dengan memanggil prefmonth. Fungsi yang selanjutnya adalah add year. Add year di sini untuk menambahkan tahun pada 2 tanggal. Dan fungsi dari sub year yaitu untuk mengurangi tahun pada tanggal. Jika YY atau years lebih kecil dari N, maka tanggal dikembalikan sebagai 1 Januari 1. Berikutnya itu ada fungsi perbandingan tanggal. Di sini terdapat yaitu is equal D. Fungsi dari is equal D yaitu untuk memeriksa apakah 2 tanggal sama dengan membandingkan hari, bulan, dan tahun. Di sini terdapat untuk jika is not equal D, mengembalikan kebalikan dari is equal D. Is before memeriksa apakah suatu tanggal tepat sehari sebelum tanggal lainnya. Is next memeriksa apakah suatu tanggal tepat sehari setelah tanggal lainnya. Dan is before n dan is next n itu untuk memeriksa apakah tanggal tertentu adalah n hari sebelum atau setelah tanggal lain. Yang berikutnya adalah fungsi main. Fungsi main ini adalah fungsi utama untuk menjalankan suatu program. Fungsi dari main ini dapat melakukan beberapa hal, yaitu untuk menerima input pengguna berupa 2 tanggal, atau day 1 dan day 2, serta integer n. Berikutnya, memanggil berbagai fungsi manipulasi dan perbandingan tanggal dengan input yang diberikan. Dan mencetak hasil dari suatu operasi yang dilakukan. Yang dicetak yaitu untuk pemanggilan fungsi next day, pemanggilan fungsi yesterday, pemanggilan fungsi add day, pemanggilan fungsi subday, dan selanjutnya yaitu ini sampai ke bawah. Jika saya terminal, akan terdapat hasil sebagai berikut.
Open. Nah, itu kita di sini saya memberikan contoh yaitu ini. Jika saya input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka akan menghasilkan D1 yaitu date, DD sama dengan 1, MM sama dengan 2, dan YY sama dengan 3. Dan D2 akan menghasilkan date yaitu DD sama dengan 4, MM sama dengan 5, dan YY sama dengan 6. Dan berikut adalah yang saya lakukan. Compile. Eh, terima kasih. Sekian dari video saya. Jika ada tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.